Dasat, kalau kau sudah kumpul amalmu sebanyak-banyaknya, pelihara. Jangan sampai hancur oleh karena perbuatanmu sendiri. Sehingga tidak sedikit di yaumil akhir kelak, di hadapan Qadir Rabbul Jalil, dia akan berkata, ya Allah, mana sholatku? Ya Allah, mana puasaku? Mana tahajudku? Mana majelis taklimku? Lalu Allah berfirman kepada dia, memang waktu di dunia kau rajin majelis taklim, rajin puasa, rajin sholat, tapi hancur oleh karena perbuatanmu sendiri. Lalu timbul pertanyaan, Ustadz, ada enggak perbuatan yang menghancurkan amal? Jawabannya ada. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya menjelaskan, Sittatu asyain tukhbitul amal. Ada 6 sifat, perbuatan, perilaku, mentalitas, tabiat yang akan menghancurkan amal kebaikanmu. Mau tahu ibu? Mau tahu? 1 kata Nabi, al-istighalu bi'uyubil khalqi. Suka benar, hobi betul, cari kejelekan orang lain, melupakan kejelekan dirinya sendiri. Ini penyakit ibu-ibu nih. Ya kan? Ibarat pepatah mengatakan, semut sebelang lautan tampak olehnya, sementara gajah di pelupuk matanya tak terlihat olehnya. Ini kan aneh. Kejelekan orang dia paham betul, kejelekan orang dia detail betul pahamnya, sementara keburukan dirinya sendiri dia tidak paham. Padahal Rasulullah telah menginformasikan kepada kita, beruntunglah orang yang terlalu sibuk mencari aib dan kekurangan dirinya, sehingga tidak punya waktu untuk menceritakan kejelekan orang lain. Tadi yang pertama apa, ayo? Yang bisa ngilangin amal kebaikan kita, demen ngeliat kejelekan orang lain. Jangan nunjuk orang lain dah. Pikir aja, ah ini malah lagi ngomongin saya. Ngomongin siapa, Bu? Saya. Ah udah, siapa, Bu? Ah bagus, sadar. Silakan, Kiai. Nih contoh nih Bu, di kampung saya ada orang rajin betul beramal. Ramadan kemarin, siang hari dia puasa. Sama-sama puasa, sama-sama misalnya suami istri, sama-sama puasa. Ya, sama-sama ke kantor jam 8 sebagai pegawai negeri misalnya. Pulang jam 4 sore. Jam 4 sore suami langsung ke rumah, istrinya bilang gini, Pak, mampir dulu saya ke pasar. Masuk ke pasar ini istri. Coba bayangkan betapa besarnya pahala seorang wanita. Dia ke pasar hanya karena beda 10 rupiah, beda 100 perak, dia kelilingi itu pasar, cari yang paling murah. Ya kan? Ya kan, ada kan gitu. Sudah bawa pisang, ya, bawa kelapa, minyak, tepung, setengah mati dia bawanya, kasihan gitu. Sudah itu keluar dari pasar, dia lihat mobil. Misalnya lihat apa? Ojek. Atau misal bajai. Dia pikir, bajai 10.000, jalan kaki, mending jalan kaki gratis. Jalan kaki lagi. Dari pasar ke rumahnya, sampai kerikatan. Apa bukan jadi amal itu? Sampai di rumah suami sudah nonton sinetron. Suami-suami takut istri. Ya, lalu istrinya belum mandi, tidak mandi langsung masak menjelang buka. Suami selesai mandi, tadarusan nunggu buka puasa. Istri masih sibuk di dapur. Subhanallah, begitu banyak pahala seorang perempuan, istri. Lalu mau buka, suami sudah duduk di meja, kursi, istighfar. Nashhadu Allah ilaha illallah, bil pisang goreng. Wa nastaghfirullah, pisang buah. Nas'alka ridhaka wal jannah, nasi. Begitu tangannya anaknya muncul, sebelantar kau di belakang. Itu suami. Begitu beduk maghrib, tung, suami langsung makan, buka puasa. Istri mau buka, anaknya nangis yang bungsu, tidak jadi masuk ke mulutnya, anaknya lagi tuh diurus. Iya kan, Bu? Iya. Nah, sudah buka, suami pergi ke masjid. Istri mau juga tuh, tapi terlambat sedikit. Karena tidak sempat mandi, akhirnya cuma cuci keteknya dengan matanya. Sudah rakaat kedua di masjid, pergi juga ini Bu, buru-buru. Lari sampai masjid, lupa bawa sarung. Kembali lagi ke rumahnya. Sampai di masjid, ngos-ngosan. Suami sudah rakaat ketiga. Istri pun ikut berjamaah. Pulang dari sholat maghrib, suami nonton lagi ceramah. Tuh, istri baru makan yang enak. Sisa-sisa makanan. Pergi sama-sama taraweh, suami dengar pengajian, istri juga dengar pengajian, istri sambil tadarus, suami kadang-kala keluar di masjid ngerokok. Istri dengar ceramah sambil ngaji, tapi dalam hatinya jelek nih ceramahnya, panjang betul jeleknya lagi. Coba, mulai kelihatan kekurangannya. Nah, selesai ceramah balik ke rumah, suami langsung tidur.
Selesai taraweh, istri apa langsung tidur? Tidak, baru cuci piring, siapkan makanan untuk makan sahur. Jam 4 dini hari, 3 dini hari, suami masih ngorok, istri bangun lagi tuh, makan. Sebelum dia siapkan makanan sambil nunggu masakannya selesai, sholat tahajud 2 rakaat. Luar biasa. Makan sahur, suami tinggal dibangunkan makan, istri masak lagi. Pak, ayo makan sahur. Disikutnya lagi, sebentar, masih lama ini. Begitu tinggal 5 menit dibangun, pak cepat. Bah, buru-buru suaminya. Begitu buru-buru takut kena imsak, akhirnya makan lombok, sambel, dikiranya kue. Selesai sholat subuh, selesai sarapan, selesai makan sahur, ke masjid. Ayo, luar biasa banyaknya pahalanya perempuan. Pagi hari sama-sama lagi ke kantor kerja, cari-cari nafkah. Apa tidak banyak pahala perempuan? Banyak kan, Bu? Tapi sayang 1000 sayang, semua itu hancur hanya karena tidak bisa mengawasi mulutnya. Makanya Ibu, kalau ada yang ngajakin gosip, cerita kejelekan, Bu, katanya, na'udzubillah min zalik. Tidak usah cerita itu, Bu, saya belum tentu lebih mulia dari dia. Ini baru solusi. Jangan katanya, oh iya, memang begitu itu. Padahal tidak tahu persoalan. Pernah dengar kisah Isra Mi'raj? Ketika Nabi diperjalankan antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Rasulullah diperlihatkan ada manusia perempuan cantik, kukunya terbuat dari tembaga api neraka, dia cakarnya mukanya, baru berteriak sakit, tapi dia cakar pula, sakit dia cakar pula. Lalu dia makan bangkai orang mati di depannya. Nabi bertanya, ya Jibril, siapa manusia goblok itu? Bodoh betul dia. Dia tahu sakit tapi dia cakari, dia makan bangkai orang mati di depannya. Jibril menjawab, itulah umatmu yang suka menceritakan kejelekan orang lain. Na'udzubillah. Ayuhibbu ahadukum, sukakah kamu memakan bangkai sesamamu manusia? Tuh yang pertama menghancurkan amal. Al-istighalu bi'uyubil khalq. Suka cerita kejelekan orang, lupa kejelekan dirinya sendiri. Yang kedua, yang akan menghancurkan amal kebaikan kita, qaswatul qalbi, keras hati, tidak mempan nasihat. Siapa mereka? Mereka selesai pengajian apaan itu Ustaz ceramah, cerita-cerita neraka, kayak dia dari neraka saja. Selesai dengar ceramah dia panggilnya Ustaz lagi. Ustaz, jangan lagi panggil itu dari Makassar. Kenapa? Udah bagus ceramahnya. Bagus kok, saya tidak senang. Kenapa? 6 dia bahas, saya terus dia kena. Kesinggung Ustaz. Kesinggung. Inilah yang disindir Allah dalam Al-Quran. Wadawa'un alaihim a'anzartahum amlam tunzirhum la yu'minun. Kau dakwai atau tidak, kau nasehatin atau tidak, kau sampaikan ayat Allah atau tidak, sama saja la yu'minun, mereka tidak akan beriman. Qaswatul qalb, keras hati. Yang kedua, yang ketiga yang akan menghancurkan amal kebaikan kita adalah qillatul haya, kurang rasa malu. Ini yang banyak juga perempuan ini. Mana sih operasionalnya kurang rasa malu? Lihat aja perempuan yang gentayangan di jalan. Betul Ustaz. Bajunya yang di atas turun ke bawah, yang di bawah naik ke atas, ketemu di tengah, tipis sedikit. Kita Ustadz mudah disiksanya. Serba salah Ustaz. Serba salah. Maksud saya Ustadz, kita sekerja sama. Kami laki-laki jaga mata, tolong Anda perempuan jaga akhlak. Karena biar kami jaga mata, kalau mereka gentayangan seperti tuyul, susah ngusirnya. Mahasiswa saya bilang gini, Bu, Ustadz, kalau setan yang tidak kelihatan gampang ngusirnya Ustadz. Baca basmalah mereka lari. Itu setan-setan halus. Tapi setan yang nampak dalam bentuk gadis susah ngusirnya Ustadz. Dibacakan Fatihah tambah dekat Ustadz. Disangkain lagi ngasih jampe-jampe Ustadz. Ustadz, ntar kita lanjut lagi. Ya. Baru 3, bener Ibu. Emang Ustadz muda kalau lihat perempuan seksi serba salah. Dilihat dosa, kagak dilihat. Baru 3. Nanti kiai kita akan melanjutkan 3 yang berikutnya, tapi sambil menjawab pertanyaan dari ibu-ibu. Baik, yang mau bertanya silahkan angkat tangan. Waduh, banyak amat semuanya nih. Bisa sampai jam berapa ini Bu? Satu aja lah kalau begitu. Silahkan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau bertanya. Nama saya Ibu Juriah dari Majelis Taklim Ahli Sunnah Cibinong. Mau tanya Pak Ustadz, bagaimana caranya menjaga amal kita agar selalu istiqomah? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sederhana sekali, Bu. Masih ingat lagunya Ustadz Opik? Masih ingat? Yang obat hati? Nah itulah, obatnya itu paling sederhana. Kemudian tambah sebenarnya satu lagi, harus dengar dakwah. Ya, dakwah. Hati kita ini ibarat handphone. Ibu pakai handphone, kalau pakai terus akhirnya apa? Lobet. Kalau lobet, ibu ngambil tindakan apa? Cas. Kalau enggak dicas, akhirnya apa? Matol, mati total. Biar ibu punya pulsa 10 juta, tapi baterainya sudah habis, apa masih bisa dipakai? Tidak. Demikian juga dengan hati kita. Ke pasar dunia, lihat TV dunia, lihat mobil tetangga bagus dunia, lihat suami orang cakep dunia, lihat anak kita dunia, lihat masa depan dunia. Lalu kapan akhirat kita? Dakwah. Perlu ngicas nih, ini dakwah. Makanya selain yang tadi disebutkan itu buat hati, berikutnya adalah harus sering dengar dakwah. Di tempat ini, Bu, insya Allah bagus hadir di tempat ini. Itu salah satu cara untuk istiqamah, memelihara kualitas keimanan kita, sehingga amal kebaikan kita tidak hancur oleh perbuatan kita sendiri. Jelas, Ibu? Jelas? Ya. Yang susah itu justru istiqomah, Ustadz ya. Ya. Menjaga agar segala amal kita tetap terus konsisten, tidak berubah. Tapi sering ada masalah, Ustadz. Ada orang yang sering berbuat amal, jumlahnya banyak, tapi sekali aja. Ya. Entah itu sedekah, entah itu zikir, kesananya nggak berbuat lagi. Yang baik yang mana nih, Ustadz? Yang banyak sekali apa yang konsisten? Nah, yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya itu yang konsisten. Tapi yang lebih sial sudah sedikit tidak konsisten lagi. Nah itu, parah ya? itu. Ya kan, Ibu? Nah, ada doa yang diajarkan dalam Al-Quran untuk memelihara istiqamah kita. Rabbana la tusi qulubana ba'da is hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ustadz, saya tidak hafal itu doa Arabnya. Enggak usah bahasa Arab. Bahasa Bugis juga boleh, bahasa Betawi juga boleh, bahasa Inggris kalau ngerti. Terserah doanya. Ya Allah, Engkaulah yang membimbing dan memberikan hidayah dalam hati saya, ya Allah. Bimbing dan tuntun hati saya. Jangan Engkau palingkan hatiku setelah Engkau berikan petunjuk dan hidayah dalam hati saya. Doa itu, Bu, doa terus, ya. Kalau 5 kali kita sholat, 5 kali kita berdoa, masa Allah tidak mendengar doa kita. Padahal Allah sudah janji, ud'uni astajib lakum. Minta kau kepadaku, pasti aku kabulkan. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, pemirsa yang saya hormati, itu ada 3 tadi kan? Iya. Sudah selesai 3. Yang keempat, yang akan menghancurkan amal kebaikan kita adalah hubbud dunia. Terlalu cinta kepada dunia. Cinta dunia, why not? Kenapa tidak? Boleh. Cinta dunia boleh. Yang dilarang terlalu. Cinta mobil boleh, tapi jangan terlalu cinta mobil. Cinta anak boleh, tapi jangan terlalu cinta kepada anak. Ingat Masyita ketika Fir'aun merebus hidup-hidup anaknya? Fir'aun lalu berkata, Masyita, tega benar kau. Masa kau tidak cinta dengan anakmu? Lalu apa kata Masyita? Fir'aun, yang benar aja. Jangan kau ajari saya cinta kepada anak. Saya yang menghamilkan dia, saya yang melahirkan dia. Tidak mungkin saya tidak cinta kepada anak saya. Tapi ingat Fir'aun, cintaku kepada anak tidak boleh mengalahkan cintaku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya. Boleh, Ibu, cinta dunia, tapi dilarang terlalu. Mana yang dimaksud terlalu cinta dunia? Satu, karakternya kata Nabi, hubbud dunia wa karahiyatil maut. Terlalu cinta dunia, lupa mati. Baik. Mana yang dimaksud lupa mati? Takut stres kalau dibilang tua. Begitu ada rambutnya putih, stres. Ustaz, boleh enggak disemir? Boleh, tapi untuk apa? Bukankah rambut perempuan harus ditutup dengan jilbab? Ada orang langsung semir, sedikit putih semir, masuk matanya, rasa kok. Kenapa mesti cinta dunia, menghalalkan segala cara? Itu semua karakter cinta dunia. Mana lagi karakter cinta dunia? Nganggap enteng ibadah, itu cinta dunia. Mana yang masuk nganggap enteng ibadah? Nunda-nunda waktu sholat, itu cinta dunia itu. Ini yang keempat, cinta dunia. Jadi ulama jangan cinta dunia, jadi ustadz jangan cinta dunia. Dunia boleh, tapi ini hanya transit semata. Tujuan akhir kita, halte akhir kita adalah akhirat. Dunia jangan menghalalkan segala cara, menghilangkan akhirat untuk meraih dunia. Ini yang keliru. Yang keempat yang akan menghancurkan amal ibadah kita, hubbud dunia. Terlalu cinta kepada dunia.
Yang kelima, yang akan menghancurkan amal ibadah kita, sabda Rasulullah, yaitu al-mutakhawilu bis sholah, menganggap enteng sholat. Mana sih yang dimaksud menganggap enteng sholat? Sholat semau-maunya, Bu. Dia sholat tidak sesuai protokoler Nabi. Ada kan orang sholat muda semangat betul. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Siapa yang ngajar sholat seperti itu? Ada juga yang sholat terlalu semangat. Allah. Siapa yang ngajar seperti itu? Ayo, handphone aja ibu beli, pasti ada buku panduannya. Dan ketika belum dipergunakan, ada catatan merah tebal ditulis penting, peringatan. Baca buku pedoman sebelum penggunaan handphone. Itu handphone, komunikasi kepada manusia. Lalu kenapa komunikasi kepada Allah? Sholat. Di rumah ada enggak buku panduan sholatnya, Bu? Ada enggak, Bu? Ada orang takbir macam-macam. Dia takbir kayak bikin kacamata. Allahu Akbar. Dia gini bertanya. Saya tanya apa itu, Pak? Dia bilang ini saya tulis Allah. Iya kan? Oh, Allah. Saya bilang siapa yang ngajar? Dia bilang nenekku. Memangnya nenekmu Nabi? Yo. Nah ini yang kelima, yang menghancurkan amal ibadah kita, nganggap enteng sholat. Lalu gimana supaya tidak nganggap enteng sholat, Ustadz? Begitu tiba waktu sholat, tinggalkan segala kegiatan, tunaikan sholat. Ada orang setengah mati cari nafkah, untungnya satu hari 100.000, tapi tidak sholat, tidak sholat duhur, asar, lewat semua, 5 kali tidak sholat sehari semalam. Untungnya berapa? 100.000. Ini yang selalu saya analogikan, saya selalu istilahkan, setengah mati kelaparan, begitu dia dapat duit, dia beli nasi bungkus. Sayangnya setelah ada nasi bungkusnya, nasinya dia buang, bungkusnya dia makan. Dan yang keenam yang akan menghancurkan amal ibadah kita, Rasulullah bersabda, wadzalimun la yantahi, perbuatan zalim yang tidak bisa dihentikan. Apa maksudnya, Ustadz? Sholatnya rajin, gosipnya tekun. Sedekahnya baik, tapi korupsi juga jalan. Senin Kamisnya lancar, tapi masih ngambil barangnya orang. Zalim yang tidak bisa dihentikan. Zalim itu ada 3 jenisnya, Bu. Ada berapa? 3. Berapa, Ibu? 3. Yang pertama, zalim kepada Allah. Allah kasih kesehatan, Allah kasih rezeki, Allah kasih umur, tapi begitu tiba untuk diperintah oleh Allah, dia tinggalkan perintah Allah. Itu namanya zalim kepada Allah. Yang kedua, zalim kepada diri sendiri. Mana yang dimaksud zalim kepada diri sendiri? Demi kecantikannya, demi keseksiannya, dia menghalalkan segala cara. Yang ketiga, zalim yang ketiga adalah zalim kepada sesama manusia. Zalim 3 ini kalau tidak bisa dihentikan, maka itu akan menghancurkan amal kebaikan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing dan menuntun kita agar kita terhindar dari sifat tercela yang 6 ini. Amin.